Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wallati yushawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Para pemirsa yang bahagia, pertama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Pada hari ini kita akan membahas Tauhid seri kedua. Tauhid seri kedua ini membahas Tauhid Uluhiyah. Apa Tauhid Uluhiyah itu? Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang dohir maupun yang batin. Dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tauhid uluhiyah ini menyangkut satu pengakuan tauhid uluhiyah. Diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang nomor 2, Allah Esa. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 6. Wallati yushawwirukum fil arhami kaifa yasha'u la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam Al-Quran surat Ikhlas surat ke-112 ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa. Ayat 2, Allahus Shomad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian Allah berbeda. Allah berbeda di sini menyangkut tiga. Satu, ars Allah. Diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 129. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil atim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 22, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Yang kedua, kursi. Kursi ini diterangkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hibtuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dalam Al-Quran juga diterangkan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 25. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungainya di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci,
dan mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, tangan. Tangan ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 10. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihu waha fasayu'tihi ajron atima. Artinya bahwasanya orang-orang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah itu atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa diri sendiri. Dan barang siapa menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Ilah dan akidah. Untuk ilah dan akidah ini, yang pertama selain Allah. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minat dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur ilat dhulumati ulaika ashabun nari fiha khalidun. Artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat At-Taubah surat ke-5 ayat 31. Artinya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran dalam surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23. Apara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu wahu ala ilmi wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawatan faman yahdihi min ba'di lahi apala tadakkarun. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Para pemirsa yang bahagia, macam-macam akidah. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165,
Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi wallatina amanu asaddu hubbalillahi walau yaral latina dzalamu id yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul adab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Juga diterangkan dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 25. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqrah wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladina kafaru in hada illa asatirul awalin. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Para pemirsa yang bahagia, nomor 3, ancaman bagi yang ingkar. Quran surat An-Naml surat ke-27 ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa data bahjatim maka nalakum antum bitus sajaroha alihatun ma'allahi balhum qaumun ya'dilun. Artinya, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Fadilah Tauhid. Fadilah Tauhid 1. Fadilah Tauhid ini orang diselamatkan dari syirik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad taro isman adima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13. Innal ladina qalu rabbuna Allahu summastaqamu fala khaufun alaihim
walahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Juga di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Buah tauhid. Tauhid ini bisa berbuah. Satu, mengedepankan nama Allah. Yang kedua, hilang rasa takut dan sedih. Dan yang ketiga, dipenjara lebih utama daripada maksiat. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattahida ba'duna ba'da arbabam min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13, innal ladina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Para pemirsa yang bahagia, juga diterangkan dalam Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 33. Qala rabbisijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrib anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. 3. Dakwah tauhid. Dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 104. Kul ya ayuhan nasu in kuntum fi sakkim min dini fala uqbutul ladina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu wahallati yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Artinya, katakanlah hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Yunus surat 10 ayat 108. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Artinya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam ilmu tauhid ini ada kekurangan atau kelebihan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.